Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Akso Ramadan Lubis, NIM 191011082 dari kelas S1 TT07C. Saya di sini mewakili teman-teman kelompok saya, yaitu kelompok 1 tugas besar mata kuliah mikroprosesor, yaitu teman saya Alvan Bagus Setiawan Pambudi dengan NIM 191011087 dan dia Rizky Adilah dengan NIM 191011101. Nah, di sini kelompok kami yaitu kelompok 1 mata kuliah tugas besar mikroprosesor akan membuat sebuah project atau sebuah alat microcontroller, yaitu door lock fingerprint dengan menggunakan Arduino Uno R3. Nah, kenapa kami memilih project ini? Karena pada saat-saat seperti ini banyak sekali pencurian yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu perlu pengawasan khusus agar bisa terhindar dari tingkat pencurian itu sendiri. Nah, makanya kami berinisiatif membuat sebuah pintu sidik jari atau door lock fingerprint agar meminimalisir sebuah pencurian atau pembobolan sebuah rumah. Nah, jadi menurut kami itu fingerprint atau kunci pintu fingerprint ini sangat efektif untuk meminimalisir kasus pencurian yang ada di Indonesia. Nah, alat-alat yang digunakan yaitu ada Arduino Uno R3. Nah, ini merupakan chip microcontroller. Nah, di mana ini memiliki 14 digital pin input output atau biasa disebut pin I/O. Nah, alat yang kedua itu kami menggunakan fingerprint sensor modul. Nah, fingerprint ini adalah sebuah alat elektronik yang menerapkan sensor scanning fingerprint atau sidik jari. Untuk biasanya digunakan untuk verifikasi identitas seperti absensi, kontrol pintu, berangkas, dan lain-lain. Nah, lalu kami yang ketiga menggunakan alat door lock solenoid. Nah, kunci elektronik atau door lock ini pada umumnya menggunakan solenoid. Solenoid ini merupakan perangkat elektronik yang prinsip kerjanya ini menggunakan elektromagnetik. Nah, solenoid ini menggunakan tegangan sebesar 12 volt. Nah, jadi pada kondisi normal ini door lock akan tertutup. Nah, ketika diberi tegangan 12 volt, kunci akan terbuka seperti ini. Nah, untuk membuka dan menutup ini diperlukan rangkaian atau drivernya seperti relay dan pegangan atau adaptor 12 volt. Nah, lalu alat yang keempat itu kami menggunakan relay. Nah, relay ini seperti sakral ya, seperti saklar di mana dia ini menggerakkan arus listrik, dia ini mengalirkan arus listrik. Nah, dalam relay ini fungsinya itu untuk menggantikan dari fungsi relay ini adalah menggantikan fungsi dari saklar listrik manual seperti fungsinya, yaitu memutus dan menyambungkan listrik. Nah, bersifat elektrik. Ini dia. Nah, lalu kami menggunakan adaptor 12 volt. Adaptor 12 volt, di mana alat ini adalah perangkat berupa rangkaian elektronik untuk mengubah tegangan listrik yang besar menjadi tegangan listrik yang lebih kecil, atau mengubah arus bolak-balik arus AC menjadi arus DC. Nah, ini dan teman-teman alatnya. Jadi itu saja pengenalan alat dan komponen yang kami gunakan pada project kami. Nah, teman-teman, di sini saya akan menampilkan sebuah video dari percobaan kami yang telah berhasil.
Jadi apabila sidik jari sudah benar, maka door lock akan terbuka dan ada jeda 5 detik untuk door lock kembali menutup. Nah, jadi pada program kami atau di program Arduino-nya, apabila ketepatan sidik jarinya itu lebih dari 90%, maka door lock solenoid akan terbuka. Nah, dan ada jeda 5 detik untuk kembali menutup. Seperti yang di video ini, teman-teman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Bagus Setiawan Pambudi dari S1TT07C dengan NIM 19101087. Baik, di sini saya sebagai salah satu anggota di kelompok 1, yang dimana di dalam tugas besar mikroprosesor. Lalu di sini saya mendapat bagian sebagai pembuat program dari project yang kelompok kami buat. Dikarenakan project yang kami buat adalah door lock fingerprint, yang dimana fungsinya itu sudah tidak lagi membuka pintu dengan cara kunci seperti halnya sekarang, tetapi memakai sensor sidik jari. Jadi membuka pintu secara otomatis dengan sidik jari. Dari program yang saya membuat 2 program, yang dimana program yang pertama itu adalah program enroll. Nah, yang saya pakai adalah software Arduino. Lalu yang kedua itu adalah program fingerprint. Nah, untuk secara garis besarnya, program enroll ini bermakna yang dimana fungsi dari program enroll ini adalah sebagai pendataan awal sidik jari yang ingin kita daftarkan. Misalkan yang mau kita daftarkan ada 5 sidik jari ataupun berapa itu. Akan tetapi ada batasannya. Untuk di sensor fingerprint sendiri mempunyai batasan, yaitu dari 1 sampai 127 untuk pendaftaran sidik jari. Lalu untuk yang kedua, di program fingerprint ini fungsinya secara garis besar untuk menampung data dari program enroll. Dari program enroll misalkan terdaftar 5 sidik jari, 5 sampel sidik jari. Nah, lalu nanti di sini ada pembacaan di program ini, pembacaan 5 sensor sidik jari itu. Nah, dari 5 sampel itu akan dihubungkan ke solenoid fingerprintnya. Solenoid fingerprint itu yang untuk buka tutup, yang buat ganjel pintu itu, yang untuk buka tutup. Nah, kalau misalkan pakai kunci itu kan ketika kita select gitu kan, nanti dia akan tutup. Nanti kita select lagi itu dia akan buka. Nah, untuk yang di sini karena kita memakai sidik jari, maka di program fingerprint ini fungsinya dari 5 sampel itu akan didaftarkan ke solenoid fingerprintnya, agar dari 5 ketika kita tempelkan itu solenoid itu akan terbuka sesuai dengan apa yang kita daftarkan dari sampel sidik jari yang ada di program enroll-nya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan lebih terperinci bagian-bagian atau fungsi-fungsi yang ada di program dari kedua program ini. Nah, untuk yang pertama adalah program enroll. Nah, di program enroll di bagian ini nah, untuk bagian ini sebagai library program Arduino-nya. Lalu untuk di void setup, nah untuk di void setup ini sampai dengan sini. Nah, untuk di void setup ini fungsinya awal mula pendataan sidik jari.
Nah, untuk pendataan sidik jarinya kita mau daftarkan berapa, misalkan 5 ataupun 10 ataupun berapapun itu, asalkan batas minimal itu 1 dan maksimal itu 127. Lalu untuk selanjutnya di void loop. Nah, di void loop ini sampai dengan sampai dengan sini fungsinya sebagai pendaftaran data sensor sidik jari yang sudah didaftarkan. Jika terkoneksi dengan baik, maka akan terserial fingerprint oke. Nah, jika pembacaan sidik jari yang kita daftarkan itu tidak jelas ataupun kotor ataupun tidak terbaca dengan jelas, maka fingerprint akan otomatis error. Nah, lalu untuk selanjutnya di bagian di bagian sini di serial print sampai dengan return. Nah, sampai dengan sini ini sebagai deskripsi bahwasanya pembacaan ID-nya error, jika pembacaan ID-nya error. Nah, lalu untuk bawahnya lagi, nah di sini serial print sampai dengan return sini sebagai pembacaan ID sukses. Nah, lalu untuk di program enroll sudah selesai, lalu saya alihkan ke program yang fingerprint. Nah, di program fingerprint di bagian sini, di bagian awal ini fungsinya adalah sebagai ini adalah deskripsi komponen dari hardware. Jadi dari hardware yang kita buat itu, komponen di kelompok kami ini ada door lock fingerprint, adaptor relay, dan konfigurasi pengkabelan. Ada kabel ungu, kabel biru, kabel oranye, kabel putih, input relay. Terus lalu ada input DF player juga. Nah, untuk ini juga ada juga nih di sini kabel ungunya itu berapa volt, terus kabel birunya dihubungkan ke GND, kabel oranye dihubungkan ke D2, kabel putih ke D3, input relaynya pinnya pin 6, terus yang DF player juga pinnya pin 8. Nah, untuk di bawahnya di include ini, nah di include ada fingerprint.h sampai dengan sini sampai my serial. Ini fungsinya sebagai library dalam fingerprint Arduino. Nah, untuk di 6 ini sebagai pin dari door lock itu ada 6. Nah, terus pin suara juga 8. Nah, untuk di void setup di void setup sampai dengan sini, ini fungsinya sebagai pengaturan tiap komponen, yang dimana di sini diatur pin mode di door lock itu output. Nah, digital wired door lock itu high. Nah, untuk pin mode suara itu output. Terus digital write suara itu high. Terus yang serial WG-nya juga 9600. Sama delay-nya itu 100. Nah, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya di sini untuk keterangan ataupun deskripsi sebagai fingerprint itu fingerprint itu sudah on. Nah, untuk di else ini kebalikan, untuk keterangan bahwa fingerprint ini error ataupun off, belum on, seperti itu. Lalu untuk ini sebagai mendaftar sidik jari ke sensor fingerprint. Nah, yang seperti yang tadi saya bilang, untuk garis besar fingerprint itu data yang tadinya di enroll, data sampel sidik jari yang sudah diambil dari enroll itu akan di-upgrade ataupun disalurkan kembali oleh program ini, program fingerprint, untuk mengotomatiskan selenoidnya, supaya dari 5 sampel itu akan dibuat agar selenoid itu akan terbuka otomatis. Kalau misalkan sampel sidik jarinya tidak
sesuai, maka itu akan menutup dan itu tidak akan terbuka seperti itu. Lalu untuk di void loop untuk di void loop sampai dengan sampai dengan sini ini sebagai pendaftaran ID sidik jari pada sensor yang ingin didaftarkan. Jika terkoneksi dengan baik, maka akan terserial fingerprint oke. Jika tidak terbaca dengan jelas, maka fingerprint error. Nah, lalu untuk di point match ini sebagai persentase tingkat keakuratan ID, yang dimana ketika kita mendaftarkan sidik jarinya itu akan terbaca seberapa besar persenan keakuratannya, bisa 100%, 90% ataupun 80%. Jadi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini di serial print sampai dengan sini ini sebagai solenoid door lock terbuka. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, namun ada beberapa percobaan setelah kami berhasil tadi, kami mendapatkan sedikit masalah pada fingerprintnya, dimana apabila kami hubungkan kabel merah fingerprintnya ke port 5 volt di Arduino nya dan kabel hitam pada fingerprintnya kami hubungkan ke ground di Arduino nya, maka lampu Arduino akan mati. Nah, di sini maksudnya Arduino terkena short, dimana daya yang harusnya ada dialirkan untuk ke sensor modul fingerprintnya agar nyala, tapi malah di groundkan pada port Arduino nya. Jadi fingerprintnya tidak menyala, teman-teman. Ya teman-teman, demikian video dari kelompok kami tentang door lock fingerprint dengan menggunakan Arduino Uno. Saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih telah mendukung kami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.